N'ayez pas peur. Comment attendez rien de moi? Vous m'avez acheté comme un animal. Je n'en suis pas... En attendant encore quelques jours ou quelques semaines, je saurai. Vous avez raison. C'est vous qui viendrez à moi. Di malam itu, Angelique berlari ketakutan di hutan, dikejar oleh orang-orang bersenjata. Di hadapannya terbentang danau, dan dalam keputusasaan, ia melompat ke dalam air, padahal ia tidak bisa berenang. Panik, tubuhnya tenggelam ke dasar. 6 tahun sebelumnya, Angelique bersiap untuk pernikahan yang telah diatur oleh keluarganya dengan Jeffrey. Ia percaya bahwa jika saudaranya masih hidup, pernikahan ini tak akan terjadi. Seorang bangsawan, Marquis of Andos, datang mewakili Jeffrey yang absen. Angelique marah dan mempertanyakan keberadaan calon suaminya, tetapi Marquis menenangkannya dan meminta kesabaran. Tak lama, paman Angelique tiba bersama putranya, Philip. Mereka saling menyapa, dan Philip terlihat terpesona oleh kecantikannya. Namun, Angelique dengan sinis mengatakan bahwa ia hanya seorang wanita yang dijual kepada pria asing. Ia pergi dengan penuh amarah, meninggalkan mereka terkejut. Saat perjanjian, pernikahan ditandatangani, Angelique tak dapat menerima nasibnya dan bersembunyi di kandang. Philip mencoba menenangkannya, tetapi saat Angelique memohon agar ia menolongnya, Philip tak bisa berbuat apa-apa. Angelique kecewa, lalu melarikan diri dengan menunggang kuda. Di hutan, ia bertemu Nicola, pria yang mencintainya. Nicola memohon agar Angelique kabur bersamanya, tetapi Angelique menolaknya, menganggapnya hanya sebagai saudara. Namun, ia juga berkata bahwa jika Nicola benar-benar mencintainya, ia harus menerimanya, karena Jeffrey pasti akan menolak seorang wanita yang telah ternoda. Angelique menciumnya, tetapi Nicola menolaknya dengan berat hati. Ayah Angelique menemukan mereka dan hampir mengeksekusi Nicola. Angelique membela Nicola dan bersumpah bahwa ia tak akan menikahi Jeffrey jika Nicola terbunuh. Nicola akhirnya melarikan diri. Angelique, yang diliputi perasaan bersalah, mencari penghiburan di ruang pengakuan dosa. Ia mengungkapkan ketakutannya terhadap pernikahan ini. Sang pendeta menasihatinya untuk menerima nasibnya demi keluarganya. Namun, pendeta itu juga mencurigai Angelique menyembunyikan dosa lain. Dengan berat hati, Angelique mengaku bahwa ia secara tak sengaja menyebabkan kematian seorang pendeta di masa lalu. Pendeta itu berjanji menjaga rahasianya. Dalam kilas balik, Angelique mengingat saat ia mendengar rencana pembunuhan seorang raja dengan racun. Ia diam-diam menggagalkan rencana itu, menyebabkan kematian seseorang. Kini, ia menuju kastil suaminya. Saat bertemu Jeffrey, ia kecewa karena pria itu tak seperti yang dibayangkannya, tetapi ia tetap menghormatinya. Di kamarnya, Angelique frustrasi dan mencari cara membatalkan pernikahan. Jeffrey masuk dan menegaskan bahwa ia tak akan menyerah padanya. Upacara pernikahan pun digelar secara sederhana di kapel. Angelique mengenakan gaun merah yang memukau Jeffrey. Saat upacara berlangsung, Angelique merasa pendeta menatapnya dengan aneh. Jeffrey mengungkapkan bahwa pendeta itu adalah Uskup Agung Tulo, yang justru membenci dirinya, bukan Angelique. Malam itu, perayaan berlangsung meriah, tetapi ketegangan meningkat saat Jeffrey bersulang untuk Raja Louis XIX dan melawan ketertutupan pikiran para pemuka agama. Jeffrey bercerita bahwa di masa kecilnya, ia sempat melarikan diri bersama pengasuh Protestan saat terjadi perang antara Katolik dan Protestan. Ia jatuh dari jendela dan diselamatkan oleh seorang tentara Katolik yang kemudian mengembalikannya kepada ibunya. Luka itu membekas, tetapi ia tetap setia pada gereja Katolik. Namun, ia tak bisa mempercayai mereka yang menyalahgunakan agama untuk kepentingan pribadi. Uskup Agung yang marah menghina Jeffrey dan meninggalkan meja dengan geram, diikuti para pelayannya yang bersenjata. Marquis Bernard Dios tetap setia membela Jeffrey, tetapi Angelique yang khawatir bertanya tentang masalah itu. Jeffrey menenangkannya, menjelaskan bahwa dia hanya mengingatkan Uskup Agung untuk bersikap hormat tanpa berkata kasar. Malam itu, setelah mandi, Uskup Agung pergi dengan kemarahan yang membara. Angelique masih mengenakan handuk, buru-buru menyandarkan kursi ke gagang, pintu untuk mengunci ruangan. Ia bergegas mengambil Alkitab, tetapi tiba-tiba Jeffrey masuk. Angelique memperingatkannya agar tidak berharap terlalu banyak. Jeffrey mengungkapkan bahwa ia telah lama menantikan wanita seperti Angelique dan siap menunggu. Dengan tenang, ia
meyakinkan Angelique bahwa pada akhirnya Angelique sendirilah yang akan memilihnya. N'ayez pas peur. Comment attendez rien de moi? Vous m'avez acheté comme un animal. Je n'en suis pas. En attendant encore quelques jours ou quelques semaines, je saurai. Vous avez raison. C'est vous qui viendrez à moi. Sebuah kereta tiba diam-diam, membawa seseorang yang ingin bertemu pendeta Abbott. Orang itu menekan sang pendeta untuk mengungkap rahasia Angelique. Pendeta hanya tahu bahwa Angelique mengenali seseorang dari cincin dan simbol pedang bersilangan. Setelah perginya orang itu, pendeta mengalami nasib buruk. Di kastil, Count Pierre bertanya-tanya tentang keberadaan keponakannya dan segera mengetahui bahwa dia telah menikah. Fouque menyadari bahwa untuk mengendalikan Angelique, mereka harus menyingkirkan Jeffrey. Mereka merasa beruntung karena musuhnya telah melemah. Angelique berjalan di lorong kastil hingga menemukan perpustakaan besar milik Jeffrey. Uskup Agung datang dan mengungkapkan kekhawatirannya, mempertanyakan apakah Angelique seperti suaminya yang dianggap libertine. Angelique meyakinkannya bahwa dia taat Katolik. Namun, Uskup Agung menuduh Jeffrey mempraktikkan ilmu sihir. Angelique membela suaminya, tetapi ketika Jeffrey datang dan mengusir Uskup Agung, Angelique mulai mempertanyakan buku-buku terlarang yang ada di raknya. Jeffrey berpendapat bahwa larangan terhadap buku-buku itu tidak berdasar. Angelique memperingatkannya bahwa keyakinannya bisa dianggap sesat. Jeffrey mengajak Angelique ke tambang emasnya. Ia menjelaskan proses produksi emas dengan cermat. Angelique terpesona oleh kecerdasan dan keahliannya. Ketika Jeffrey bertanya apa yang akan dia lakukan dengan emas, Angelique menjawab bahwa dia akan menyewa kapal untuk mencari saudara laki-lakinya. Jeffrey mengakui bahwa emas memberinya kebebasan, sesuatu yang paling dia hargai. Jeffrey memberi Angelique izin pergi kapanpun dia mau. Angelique mengakui bahwa keluarganya tidak bisa mengganti uang yang telah Jeffrey bayarkan untuk mereka. Tetapi Jeffrey tidak meminta bayaran. Sebelum berpisah, Jeffrey memberikan setumpuk surat kepada Angelique, mengatakan bahwa ia telah mencari saudara laki-lakinya. Angelique tersentuh dan menerima surat-surat itu dengan air mata. Setelah itu, ia berangkat dengan kereta bersama Margot. Namun, ledakan besar menghentikannya, dan ia segera kembali ke kastil. Jeffrey selamat dari ledakan, tetapi Angelique mulai percaya bahwa eksperimen suaminya memanggil iblis. Jeffrey menyalahkan kesalahan perhitungan. Ketika Angelique berbalik untuk pergi, Jeffrey jatuh ke tanah, membuatnya tetap tinggal semalaman. Angelique berterima kasih atas surat-surat itu, dan mencium kening Jeffrey sebelum mengucapkan selamat malam. Sementara itu, Marquis de Bellier dan Uskup Agung Dulo merencanakan untuk menyingkirkan Jeffrey, yang kekayaannya semakin besar. Mereka mengetahui bahwa Jeffrey mencintai Angelique dan melihat itu sebagai kelemahan yang bisa dimanfaatkan. Pada malam pesta dansa di kastil, Angelique menerima surat rahasia yang memperingatkan bahwa seseorang yang dicintainya dalam bahaya. Sementara itu, Jeffrey juga menerima surat serupa. Angelique menemui pengirim surat di dekat air mancur, tetapi Knight tiba-tiba menangkapnya. Angelique menamparnya, dan Jeffrey yang melihat itu menjadi marah. Ia menantang Knight berduel demi kehormatan. Dalam duel sengit, Knight melukai Jeffrey, tetapi Jeffrey bangkit dan berhasil mengalahkannya. Saat hendak membunuhnya, Angelique memohon agar dia berhenti. Namun, ketika Knight hendak menyerang Jeffrey dari belakang, Andos melempar pisau dan mengakhiri nyawanya. Para pelayan merawat luka Jeffrey. Angelique, yang semakin peduli, memeriksa keadaannya. Ia kemudian membuat keputusan besar, memenuhi tugas perkawinannya. Angelique dan Jeffrey akhirnya menyerah pada perasaan mereka. Mereka menghabiskan malam penuh gairah bersama. Pagi harinya, Angelique bangun dengan senyum bahagia di samping suaminya. Mereka menikmati hari-hari indah bersama. Kebahagiaan mereka tak akan bertahan lama. Jeffrey menghadapi ancaman dari Bellier dan Fouque, yang berencana menyingkirkannya saat raja menginap di kastil mereka dalam perjalanan ke perbatasan untuk menikahi Infanta Spanyol. Sementara itu, Jeffrey dan Angelique menikmati momen kebersamaan. Mereka di hutan, tetapi kebahagiaan itu terhenti oleh kedatangan utusan yang mengumumkan raja sudah dekat. Mereka segera kembali ke istana untuk bersiap menyambutnya. Malam itu pesta digelar, dan Philip memperingatkan Angelique tentang kecemburuan yang timbul karena pengaruh dan kekayaan suaminya. Raja, yang tertarik dengan metode inovatif Jeffrey dalam mengekstraksi emas,
mengundangnya ke Paris, tetapi Jeffrey menolak dan lebih memilih melayani raja dari provinsi. Sebagai gantinya, ia setuju menemani raja ke tambang emas. Saat berada di tambang, rencana jahat Count de Placer dan Fouque mulai berjalan. Salah satu penyusup merusak bagian penting kereta raja yang hampir menyebabkan kecelakaan. Namun, Jeffrey bertindak cepat menyelamatkan situasi. Malamnya, Uskup Agung memanfaatkan kejadian ini untuk membujuk raja agar menyingkirkan Jeffrey. Meskipun awalnya tidak terpengaruh, raja akhirnya memerintahkan penangkapannya. Angelique terkejut dan berusaha melawan, tetapi hanya bisa menangis saat suaminya dibawa pergi. Keesokan harinya, Angelique bersikeras pergi ke Paris untuk mencari bantuan pamannya, Count de Bel-Air. Namun, Andos memperingatkannya bahwa penangkapan Jeffrey bukan atas perintah kerajaan, melainkan ulah musuh tersembunyi. Di Bastille, Jeffrey menulis surat kepada Count de Bel-Air, menyerahkan sepertiga kekayaannya kepada raja sebagai hadiah untuk mendukung perang dan pembangunan. Ia berharap ini akan menyelamatkannya. Namun, tanpa sadar, ia telah dijebak. Ketika Angelique meminta bantuan Count, ia malah memberikan kabar buruk. Jeffrey akan dibela oleh seorang pengacara. Angelique memohon kepada Count untuk mengatur pertemuan dengan raja, mengancamnya dengan rahasia lama yang melibatkan surat-surat berharga. Count, ketakutan, setuju untuk membantunya dan berjanji menghubungkannya dengan penasihat rahasia. Sementara itu, di penjara, Jeffrey didatangi oleh sekelompok pria, salah satunya adalah pendeta Father Kerr yang akan melatihnya. Angelique kemudian pergi ke pengacara terkenal yang berada di sebuah kedai remang-remang. Di sana, ia hampir menjadi korban seorang pria mabuk, tetapi seekor anjing bernama Sorban menyelamatkannya. Anjing itu membawanya ke tuannya, seorang pengacara bernama Desgrace. Meski ragu, Angelique meminta bantuannya, dan Desgrace setuju menangani kasus Jeffrey. Desgrace menemui Jeffrey di penjara, tetapi Jeffrey lebih khawatir tentang keselamatan Angelique daripada dirinya sendiri. Keesokan harinya, persidangan dimulai. Hakim mencabut gelar dan aset Jeffrey, menuduhnya melakukan sihir dan penghujatan. Desgrace membela Jeffrey, tetapi pihak kerajaan mencoba membujuknya agar menyerah. Namun ia menolak dan bertekad menang. Sementara itu, Angelique menerima surat dari pamannya yang mengatur pertemuan dengan Pangeran Dan. Ketika bertemu, Pangeran menawarkan kesepakatan, menyerahkan surat-surat berharga demi keselamatannya. Angelique tetap teguh ingin menyelamatkan suaminya, tetapi Pangeran menyatakan bahwa itu di luar kendalinya. Saat ia pergi, Pangeran bertanya apakah Jeffrey yang cacat layak diperjuangkan, yang membuat Angelique marah. Ketika Angelique dan Margot hendak pergi, mereka menyadari pintu terkunci. Seorang pelayan menunjukkan jalan keluar melalui tangga menuju sungai. Namun, Margot dibunuh saat membuka pintu jebakan dan, dengan napas terakhirnya, menyuruh Angelique melarikan diri. Para prajurit mengejarnya, tetapi ia berhasil mengunci gerbang dan kembali ke ruang utama. Di sana, ia melihat Philippe sedang bermain kartu. Ia memperingatkannya tentang jebakan yang dipasang ayahnya. Philippe tidak terkejut tetapi menyangkal keterlibatannya. Setelah mendengar tentang kematian Margot, ia akhirnya setuju membantu Angelique dan membawanya pergi dengan kereta. Saat mereka melarikan diri, seorang pria bertopeng muncul untuk membantu Philippe melawan pengejarnya. Philippe menyuruh Angelique melarikan diri, tetapi ia akhirnya tertangkap. Meski berusaha sekuat tenaga, ia dijatuhkan ke tanah. Namun, saat tampaknya semuanya telah berakhir, keberuntungan berpihak padanya. Sekelompok sekutu pria bertopeng menyerang para prajurit, menewaskan mereka dengan kapak tiang. Setelah itu, Angelique berdiri di tepi sungai, melemparkan bunga untuk mengenang Margot. Desgrace mendekatinya, menghiburnya, dan mengingatkannya untuk melanjutkan rencana mereka. Angelique kemudian memotong dan mewarnai rambutnya hitam agar tidak dikenali. Desgrace membawanya ke tempat persembunyian yang aman, tetapi Angelique bersikeras ingin menemui Jeffrey. Desgrace memperingatkan bahwa menyusup ke Bastille sangat sulit, tetapi mereka tetap menemukan cara. Angelique menyamar sebagai pelacur dan berhasil memasuki sel Jeffrey. Saat melihatnya, Jeffrey langsung mengenali Angelique, dan mereka berpelukan penuh emosi. Jeffrey memintanya meninggalkan Paris karena bahaya yang mengintainya. Namun, Angelique menolak dan bersumpah akan menyelamatkannya. Jeffrey menceritakan cobaan hidupnya, racun,
luka, dan hampir mati. Ia berpesan, bahkan jika tubuhnya terlihat tak bernyawa, Angelique tidak boleh percaya bahwa ia benar-benar pergi. Mereka berpisah dengan ciuman penuh cinta. Kemudian, Angelique berbicara dengan Desgrace tentang surat-surat berharga itu. Ia meyakinkannya bahwa surat-surat itu masih aman tersembunyi di dalam dinding kastil. Desgrace setuju untuk membantunya mengambilnya, dan mereka berencana meminta bantuan seorang kenalan. Namun tanpa mereka sadari, seorang informan mendengar percakapan mereka dan segera melapor ke pihak berwenang. Keesokan harinya, persidangan Jeffrey dimulai. Ia dituduh melakukan sihir dan ritual terlarang yang semakin memperumit situasinya. Sementara itu, Angelique dan Vipo naik perahu ke kastil untuk mengambil surat-surat itu. Namun, mereka tidak menemukannya. Saat itu, tentara datang dan mengejar mereka, memaksa mereka melarikan diri melalui koridor kastil. Philippe muncul dan membantu mereka melarikan diri melalui terowongan tersembunyi. Namun, ia kemudian mengungkapkan bahwa dialah yang mengambil surat-surat itu. Ia menyimpan surat itu sebagai bentuk balas dendam terhadap Angelique. Namun, akhirnya, dengan berlinang air mata, ia menyerahkan surat itu kepadanya. Philippe lalu menemui ayahnya, meletakkan surat dan senjatanya di meja sebelum pergi dengan air mata di matanya. Setelah membaca surat itu, Comte de Paybellier merasa terancam dan menembak dirinya sendiri. Di pagi hari, Desgrace menerima tawaran terakhir dari Tuan Diary dengan satu syarat. Ia harus bertemu dengan Raja. Sementara itu, Raja tengah berduka atas kematian ayahnya. Dengan bantuan Tuan Diary, Angelique menyamar sebagai pelayan dan berhasil menemui Raja. Ia menyerahkan surat yang membuktikan adanya komplotan yang ingin membunuhnya sejak kecil serta membela ketidakbersalahan Jeffrey. Setelah membaca surat itu, Raja melemparkannya ke dalam api, percaya bahwa ancaman itu telah berlalu. Namun, Pangeran Don dan pengkhianat Fouque diam-diam mengamati semuanya. Pangeran Don lalu memerintahkan Fouque untuk segera melenyapkan Angelique. Sementara itu, vonis Jeffrey diumumkan. Ia dinyatakan bersalah atas konspirasi melawan gereja dan raja. Kini, nasibnya tergantung pada keputusan terakhir. Angelique menangis terseduh-seduh saat menyaksikan vonis Jeffrey. Sementara itu, Desgrace menolak keputusan itu, menyebutnya sebagai sebuah parodi keadilan. Saat ia hendak ditangkap dan dibawa keluar, Sorbonne datang menyelamatkannya. Di adegan berikutnya, pria bertopeng bernama Nicholas membawa Angelique ke kerajaannya. Ia menyalahkannya karena telah menjadikannya pencuri dan pembunuh. Nicholas mengungkapkan bahwa ayah Angelique melanggar janjinya dan mengirim orang-orang untuk mengejarnya. Ia mengakui bahwa selama ini ia yakin akan menemukan Angelique suatu hari nanti. Angelique memohon padanya untuk menyelamatkan Jeffrey. Jeffrey mencoba bernegosiasi dengan para algojonya, menawarkan harta karun yang ia sembunyikan, tetapi mereka menolak. Akhirnya, ia dieksekusi di depan umum, di hadapan Angelique. Tak kuat menahan kesedihan, Angelique pingsan. Desgrace segera membawanya ke tempat aman dan menyuruhnya bersembunyi, sebelum akhirnya pergi untuk menyusun rencana pelarian. Namun, Angelique tertangkap dan akhirnya ditemukan terdampar di sungai dalam kondisi mengenaskan. Dikira meninggal karena flu dan gigitan ikan, tubuhnya ditemukan dan diumumkan telah mati. Philippe mengenali Angelique dan mengisyaratkan sesuatu kepada Desgrace, seolah membawa rahasia besar. Beberapa hari kemudian, Angelique sadar dari pingsannya. Nicholas mendekatinya dan memberitahu bahwa ia telah dianggap mati oleh dunia. Ia merasa terperangkap dalam dosa dan kehilangan segalanya. Namun, Nicholas mengungkapkan kenyataan lain. Saudara perempuan dan suami Angelique telah diasingkan, sementara anak-anaknya terlantar dengan pengasuh yang tak dibayar. Dengan panik, Angelique segera mencari anak-anaknya. Dari kejauhan, ia melihat mereka dalam kondisi menyedihkan. Ia berusaha mengulurkan tangan untuk menggenggam mereka, tetapi seorang pria menghadangnya dan menuntut pembayaran. Dalam keputusasaan, Angelique menikam pria itu dengan pisau. Flay, yang bersamanya, tak punya pilihan selain membantunya kabur. Takdir akhirnya membawanya kembali ke Nicholas, yang menerimanya dengan tangan terbuka. Film pun ditutup dengan adegan mengharukan ini.